Salam jumpa kembali. Saya Lutfi dari program studi Magister Manajemen Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Kita berjumpa lagi dalam sesi sharing terkait dengan penelitian yang menjadi fokus perhatian saya. Jadi, rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi hasil riset saya yang merupakan pendanaan dari Kementerian Dikti dan Saintek, ya, yang merupakan hibah fundamental pada tahun 2025. Judul penelitian kami adalah model integratif determinan kepuasan keuangan dan kepuasan hidup dengan menggunakan mediasi dari perilaku keuangan. Kami secara tim, saya sendiri, ada Ibu Dr. Lestari, Ibu Dewi Ayulanda, dan juga Ibu Dr. Iramani melaksanakan penelitian yang kita mulai pada sekitar bulan Juni dan telah kita submit ke dalam jurnal internasional bereputasi pada bulan September kemarin. Saya akan mulai eh, presentasi pada kesempatan kali ini. Jadi yang pertama adalah hal yang mendasari mengapa kami memilih topik ini. Yang pertama, kita cermati bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia, ini berdasarkan hasil survei dari OJK, sangat tinggi, hampir 90%. Namun literasi keuangannya relatif agak rendah. Ini mencerminkan adanya kesenjangan antara akses dengan pengetahuan dari masyarakat. Yang jika tidak hati-hati, itu bisa menyebabkan perilaku konsumtif yang berdampak terhadap rendahnya kesejahteraan keuangan dan kepuasan hidup dari masyarakat. Sementara menurut ya hasil kajian dari BPS menyebutkan bahwa kepuasan keuangan di Indonesia merupakan indikator dengan skor kebahagiaan paling rendah. Inilah yang mungkin mendasari kami mengkaji penelitian ini. Ya. Nah, dari konsep itu, maka tujuan dari penelitian kami adalah mengidentifikasi berbagai faktor, baik psikologis, ya, faktor yang terkait human capital seperti literasi keuangan, fintech, ya, kemampuan keuangan, serta aspek demografi seperti pendapatan, jumlah tanggungan dalam pengaruhi kepuasan keuangan dan kepuasan hidup masyarakat di Indonesia. Selain secara global kita mengkaji tiga faktor tadi, kita juga memasukkan aspek perilaku keuangan sebagai variabel mediasi. Sejauh mana perilaku keuangan yang baik ini mampu meningkatkan kepuasan keuangan maupun kepuasan hidup. Yang terakhir adalah kita juga sampai mengembangkan model prediktif sejauh mana hasil riset kami ini masih ya mampu memberikan nilai prediksi bahwa aspek-aspek yang kita kaji itu betul-betul penting bagi masyarakat, tidak hanya dalam konteks sampel penelitian kami, tapi juga bagi masyarakat lainnya yang ada di Indonesia. Ya. Nah, untuk menjawab tujuan tadi, maka kami mengambil sampel dengan fokus di Jawa Timur, di mana kami menggunakan pemilihan sampel dengan multistage ya. Jadi kita mulai dari memilih provinsi Jawa Timur, kita bagi menjadi kota metropolitan, kota besar, kota sedang. Untuk di Jawa Timur tidak ada kota kecil sehingga tidak ada apa ya keterwakilan. Dari masing-masing wilayah tadi kita pilih kecamatan sampai desa sampai akhirnya kita buat semacam kayak kuota untuk setiap kelurahan di masing-masing kabupaten itu. Sehingga harapan kami dengan pola ini betul-betul mencerminkan ya, karakteristik dari masyarakat dari berbagai wilayah, dari berbagai tingkatan kota.
kami mengambil beberapa variabel ya yang baik dari sisi psikologis yaitu sikap terhadap uang, materialisme, kontrol diri, orientasi menabung, human capital mencakup literasi keuangan, kapitalitas keuangan, fintech dan juga spiritualitas. Nah, tadi ada variabel mediasi, yaitu perilaku keuangan dan kepuasan keuangan. Kita melihat bahwa kepuasan keuangan sebagai variabel mediasi, namun juga menjadi topik dari penelitian kami ini, yang akan mempengaruhi kepuasan hidup. Nah, untuk menguji hipotesis, kami menggunakan PLSM, ya, baik itu menggunakan in sample maupun off sample untuk menentukan sejauh mana model yang kami hasilkan punya daya prediksi yang bagus. Inilah kira-kira model kami secara keseluruhan seperti ini ya. Jadi menempatkan perilaku keuangan dan juga kepuasan sebagai variabel mediasi dari kepuasan hidup. Ah, dari hasil riset kami ya, maka ada beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian kita semua. Ada faktor yang mendorong, yang meningkatkan kepuasan keuangan dan kepuasan hidup, yaitu orientasi menabung. Semakin banyak bagus seorang itu memandang menabung itu penting, maka dia akan punya perilaku yang baik dan pada akhirnya kepuasan hidup maupun keuangannya pun juga semakin tinggi. Kontrol diri, bagaimana seorang mampu menahan diri dari belanja, godaan diskon dan sebagainya, itu bisa dikendalikan, maka dia akan memiliki perilaku yang baik dalam konteks keuangan, menabung lebih besar, semakin banyak investasinya yang akhirnya punya dampak terhadap kepuasan maupun kepuasan hidup maupun kepuasan keuangan. Kapabilitas keuangan, jadi tidak cukup literasi. Ya. Ternyata literasi kita lihat memang signifikan, tapi dampaknya kecil, lebih bagus dalam kapabilitas keuangannya. Jadi literasi saja, tahu saja nggak cukup tanpa dibarengi dengan kemampuan dalam mengelola keuangan. Dan juga sikap ya, sikap ini seperti dengan konteks orientasi menabung. Kalau kita memandang bahwa uang itu penting masa depan, itu maka kita akan punya orientasi yang bagus dalam menabung, dalam berinvestasi yang punya dampak pada kesejahteraan maupun keuangan maupun hidup. Nah, faktor negatif yang belum menjadi perhatian adalah materialisme. Perilaku bahwa memandang kebendaan itu penting, belanja dan sebagainya menjadi hal yang sudah satu yang wajar, ya. Membeli secara impulsif ini mendorong kita, mendorong seseorang untuk berperilaku yang kurang bagus, menabungnya lebih sedikit, ya, sehingga punya dampak terhadap rendahnya kepuasan hidup maupun kepuasan keuangan. Sementara faktor demografi satu pun tidak ada yang signifikan. Yang menarik adalah penggunaan fintech di sini ya. Ya, fintech itu dalam konteks barangkali budaya di Indonesia lebih banyak dipakai untuk kebutuhan konsumtif, bukan produktif. Ya, kita beli baju dan beli gadget dan sebagainya, konsumtif. Sehingga fintech itu tidak punya dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan maupun kesejahteraan keuangan maupun kepuasan hidup. Nah, jangan kita cermati. Yang butir penting lainnya adalah bagaimana ini kepuasan keuangan sebagai mediator dari kepuasan hidup dan sangat besar sekali. Ya, ya kontribusinya adalah 0,69. Ya, ini luar biasa. Jadi intinya apa? Kepuasan keuangan adalah faktor yang paling dominan dalam menjelaskan kepuasan hidup. Jadi kalau kita ingin hidup kita adalah puas, ya kita harus punya keuangan yang memadai ya dari sisi investasi, tabungan, dari sisi asuransi dan sebagainya, baru kita bisa merasa hidup itu nyaman. Ya, nah ini yang juga berikutnya ini terkait dengan serial mediation ya. Bagaimana faktor psikologi human capital itu mempengaruhi perilaku dan ujung-ujungnya akan mempengaruhi kepuasan keuangan dan tadi pada akhirnya mempengaruhi kepuasan hidup ya. Sikap terhadap uang, kontrol diri, ownership menabung, kemampuan keuangan menjadi penting dan mengendalikan ya sikap materialisme. Itu penting sekali untuk kita jaga. Sehingga apa implikasinya? Kita penting merubah perilaku, bukan sekedar pengetahuan, bukan pendapatan. Pendapatan yang tinggi, namun kalau kita itu punya sikap materialisme, ya justru akan menurunkan kesejahteraan keuangan maupun kesejahteraan hidup. Ya, nah, kita lihat di sini.
Dia sampaikan bahwa model yang kita kembangkan ini diharapkan memiliki predictive power yang bagus ya, baik in sample maupun out of sample. Lah, yang sebelah kiri in sample ya, R square-nya ya secara mayoritas ini dalam kategori moderate ya, kepuasan keuangan yang paling tinggi 0,568 dan juga kepuasan hidup. Meskipun dalam konteks perilaku keuangan ya relatif masih rendah. Jadi kalau kita cermati yang sebelah kanan di sini, predictive power-nya bagus ini karena semua indikator dalam financial financial satisfaction maupun financial behavior itu memiliki NMSI lebih rendah daripada benchmark. Maknanya model kita ini tetap valid, ya, tetap valid ketika dipakai untuk responden di luar sampel yang kita gunakan. Ya, jadi QAR semua variabel endogen positif, memiliki prediktif relevan yang bagus. Nah, sekarang bagian yang penting. Jadi kita meneliti juga kami berharap bahwa memiliki implikasi praktis baik dalam konteks kebijakan maupun juga dalam konteks sisi pengelolaan keuangan. Yang pertama adalah tadi kami sampaikan bahwa bukti empiris tadi. Jadi bahwa banyak faktor yang punya dampak positif, yang negatif adalah material semua. Apa kalau begitu program yang bisa kita tonjolkan? Adalah penguatan kontrol diri, disiplin finansial. Setiap individu harus mampu mengendalikan kebiasaan berbelanja tidak perlu. Impulsif buying-nya harus terkendalikan. Disiplin finansial apa itu? Kebiasaan menabung. Kita seringkali salah ya. Kita seringkali apa itu? Banyak masyarakat yang salah bahwa punya pendapatan berapa, keluar uangnya dulu berapa, sisanya baru menabung. Maka sekarang tidak bisa menyisihkan 10% pendapatan untuk menabung. Investasi itu menjadi bagian yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi menjadikan menabung, investasi sebagai suatu kebiasaan. Peningkatan kapasitas keuangan. Kita nggak cukup belajar tentang keuangan. Tapi kalau kita praktekkan, pengetahuan tadi juga tidak akan meningkatkan kesejahteraan. Ya. Edukasi anti materialisme. Ini tugas berat ya di tengah-tengah masyarakat istilahnya discount society. Masyarakat suka dengan diskon dan sebagainya. Maka ini mendorong masyarakat untuk suka berbelanja. Jadi mendorong bahwa belanja untuk kebutuhan bukan keinginan menjadi hal yang penting. Fintech ya, kita dorong ya peran perguruan tinggi, peran pemerintah bahwa fintech itu tidak bisa kita gunakan banyak untuk konsumsi, tapi harus kita dorong untuk produktif. Memang ini kerjanya tidak mudah di tengah-tengah platform ya yang semakin banyak, marketing semakin banyak juga tidak mudah mengendalikan ini. Tapi mau nggak mau, ini kita akan bersama-sama. Ya, nah rekomendasinya tadi ya bahwa sejadi ya mungkin perguruan tinggi, mungkin tingkat kelurahan, kecamatan, ya melakukan penguatan kebiasaan menabung budgeting dalam bentuk bootcamp. Jadi selama 1 2 hari ya kita bikin banyak simulasi role play bahwa menjadikan menabung sebagai suatu kebiasaan. Kalau perlu mungkin kita undang bank, berbagai perusahaan sekuritas, asuransi untuk memberikan apa ya penjelasan ya dan sampai nanti itu dipraktekkan di situ. Capability based versus education perguruan tinggi nggak cukup memberikan teori ya teori. Kalau perlu mahasiswa itu diberikan ada teori terus langsung masuk ke project ya. Project pada akhir periode dipresentasikan terkait dengan kebiasaan menabung, investasi, household financial well-being program, intervensi ya. Fokusnya apa? Jadi fokusnya pada model yang sedang kita hasilkan terkait dengan butir lima ya. Kalau ternyata ya yang namanya orientasi menabung itu bagus, bagaimana kita mendidik menanamkan bahwa masyarakat kita dorong memiliki orientasi menabung. Memang sudah banyak program-program yang dilaksanakan seperti kayak ayo menabung saham. Tapi sepertinya perlu kita gelorakan kembali di semua lingkungan. Ya, di, di desa, di tingkat RT, tingkat RW, di kampus harus kita lakukan. Digital financial coaching ya, terkait dengan fintech. Fintech kita dorong betul-betul ini pekerjaannya tidak mudah ya. Bagaimana fintech itu lebih pada aspek produktif bukan untuk yang konsumtif. Ya, maka sebagai penutup intinya adalah perilaku keuangan adalah jembatan utama menuju kepuasan keuangan dan pada akhirnya meningkatkan kepuasan hidup. Perilaku menabung berprestasi, menyisihkan dana untuk asuransi,
mensiasati dana untuk hari tua itu bagian-bagian yang perlu kita lakukan. Ya, bagaimana mengubah perilaku tadi itu. Bukan sekedar hanya akses lah. Selama ini kita barangkali ya fokus akses, bagaimana akses perbankan kepada masyarakat. Ya, itu bagus, tapi kalau nggak dibarengi dengan beberapa perilaku, dibarengi dengan kapabilitas, maka tidak akan meningkatkan kesejahteraan. Jadi nanti itu justru semakin luas akses keuangan bisa menjadikan perilaku konsumtif yang punya dampak negatif terhadap kesejahteraan keuangan maupun kesejahteraan hidup. Oke, bagi rekan-rekan semuanya yang ingin berdiskusi lebih jauh lagi, silakan nanti ya bisa kontak saya melalui lutfi@perbanas.ac.id. Rekan-rekan semuanya, semoga sharing ini bermanfaat. Kita bertemu pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa lagi.